Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banati al-fasl al-awwal sanastamir fi darsil fiqh. Ya, bab 12. Ya, bab 12. Terhadap orang yang sakit, mati dan kematian. Ya. Itu ada hadis yang mengatakan ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Di antaranya itu apabila bertemu harus memberi salam. Apabila diundang, dijemput harus hadir. Apabila diminta nasihat, menasihati. Apabila ada yang sakit, kena ziarah. Apabila ada yang meninggal, maka hantarkanlah hingga ke kuburannya, ya. Itu lagi saya lupa tuh apa. Oke. Nah, sekarang adalah terhadap orang yang sakit, mati dan kematian. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Pertama, ketika sedang sakit, ketika ada kerabat, family atau kawan yang sedang sakit, kewajiban kita adalah berziarah. Bagi yang masih sehat, ini adalah berziarah, ya, mendoakan agar lekas sembuh. Cara menziarahi orang yang sakit. Yang pertama, hanya sebentar, sekejap, tidak boleh berlama-lama, ya. Biasa cakap dengan kawan tuh berjam-jam, ya. 1 jam, 2 jam biasa kalau jumpa. Seronok ya, membual-bual. Tapi kalau sakit ya tak boleh lah. Kita kena persilakan dia untuk rehat, ya, ambil masa untuk memulihkan, untuk sehat kembali. Ya. Mendoakan agar lekas sembuh dan menasihati atau menghibur supaya sabar. Oke. Hanya sekejap, mendoakan lekas sembuh dan menganjurkan menghibur supaya tetap sabar, ya. Tapi kalau masa corona ada kawan atau ada kerabat yang kena COVID-19, macam mana sudah nak jenguk? Jenguk virtual aja lah, ya. Melalui WhatsApp, online, ya, video call. Itu juga sama dengan menjenguk, ya. Menjenguk, halo, macam mana? Tanyakan kabarnya, keadaannya, ya, secukupnya saja, tidak berlama-lama. Kirimkan parcel buah, ya, kirimkan paket buah atau paket apa makanan yang dia senang, kan? Oke. Ketika sakaratul maut, apabila ada sesiapa yang sakaratul maut itu yang nak meninggal, nampak nak meninggal lah, dah sulit napasnya, ya. Mendekati ajal, sunat dituntun baca kalimat tauhid. Banyak-banyaklah dituntun untuk membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya. Tuntun, ya, ayo siapa, atuk kan, nenek, misalkan, ya, atau ada siapa saudara, diajak, dijemput untuk membaca la ilaha illallah. Maksudnya apa? Supaya akhir kata-katanya di dunia ini kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya. Semoga dengan membaca itu bisa husnul khotimah, ya. Setelah meninggal dunia, setelah orang itu meninggal dunia, maka sunatlah dipelihara sebagai berikut. Dipejamkan kedua matanya, ya. Kalau kita tengok siapa di hadapan kita meninggal dunia, pejamkan matanya. Lepas itu ditutup mulutnya dengan diikat dagunya dengan kepala, ditutup mulutnya supaya tidak menganga, tutup, ya, diikat. Dibuka pakaiannya, kemudian diselimuti dengan kain yang ringan dan menutupi tubuhnya. Kemudian diselesaikan segala hutang-hutangnya kalau ada hutang. Rasulullah itu sampai pernah tidak mau mensolatkan sebelum hutang daripada mayit ini habis, ya. Ada yang bayar hutangnya habis, entah anaknya, saudaranya, sesiapa kerabat, kawan, siapa yang boleh membayarkan hutangnya hendaklah dibayarkan. Oke. Jadi sebelum dikuburkan hutangnya kena habis.
dipercepat kuburnya ya. Tak payah menunggu sanak saudara ya, dia baru esok sampai, baru 2 hari lagi sampai, so kena tunggu, tak boleh ya. Kena dikubur secepatnya. Kewajiban kifayah atau fardu kifayah terhadap mayat orang Islam itu ada 4 ya. Fardu kifayah, kewajiban terhadap mayit orang Islam: memandikannya, membungkusnya dengan kain kafan ya, memberi kain kafan, kemudian mensolatkan dan menanam atau mengkuburkannya. 1. Memandikan ya, memandikan. Yang memandikan, mayat laki-laki dimandikan oleh lelaki pula, mayat perempuan dimandikan oleh perempuan. Lebih baik yang kedekatan keluarganya ya, anaknya kah, orang tuanya kah ya, yang lagi dekat. Suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suaminya, itu boleh. Orang yang memandikan kemudian tahu cacat-cacat atau aib-aib dalam tubuh mayat, dia ada apakah dalam tubuhnya, dekat tubuhnya itu, tidak boleh menceritakannya kepada orang lain ya. Tidak boleh dia kena simpan, tidak boleh lepas memandikan, dalam tubuhnya ada ini macam ini, dia sakit ini, tidak boleh. Dia kena simpan rahasia itu rapat-rapat. Cara memandikannya, sedikitnya ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Paling sedikit 1 kali meratakan air ke seluruh tubuh ya, tapi lagi elok sekarang air banyak, 3 kali atau lebih jika perlu. Siraman yang pertama dengan sabun ya, kita buat air itu 3 baldi, 1 baldi air sabun, 1 baldi air bersih biasa, 1 baldi lagi air kapur ya. Yang pertama dibasuh semua badan mayit dengan air sabun. Yang kedua dengan air bersih yang tak bercampur apapun. Dan yang ketiga siram semua dengan air yang bercampur kapur barus. Ya, mandinya kalau boleh macam mandi wajib ya, mandi wajib tuh anggota wudu dulu ya, rukun-rukun wudu dulu. Muka ya, tangan, kepala, kaki ya, baru lepas itu seluruh tubuh dimulakan dari yang sebelah kanan baru sebelah kiri. Membungkus atau mengkafani mayat sedikitnya dengan sehelai kain yang dapat menutup seluruh tubuh mayit ya. Kalau kain itu besar mungkin 1 boleh cukup untuk menutup tubuh, itu oke. Tapi sunahnya bagi mayat laki-laki 3 helai dan bagi mayat perempuan 5 helai ya. 5 helai itu berupa sarung, baju, kudung, dan untuk seluruh tubuh untuk membungkus itu 2 helai ya. Kalau laki untuk membungkus 3 helai ya, atau untuk sarung dengan bagian atas ya, bawahan dengan atasan, lalu 1 untuk membungkus, boleh. Sunat kain kafan itu berwarna putih dan baru. Sudah selesai dikafankan, sunat pula diberi wangi-wangian, diberi parfum yang wangi-wangi yang boleh ya. Mensolatkan mayat macam mana? Imam berdiri menghadap kiblat, sedang makmum berbaris di belakang. Mayat diletakkan di hadapan imam dengan melintang kepalanya sebelah kanan imam. Kalau macam ustazah nih imam, maknanya di depan ustazah mayit ya, kepala mayit itu sebelah kanan. Jika mayat itu laki-laki, maka hendaklah imam berdiri menghadap dekat kepalanya. Dan jika mayat itu perempuan, imam di dekat perutnya ya. Kalau mayatnya laki, maka imam berdiri di hadapan kepala. Kalau mayatnya perempuan, imam berdiri di hadapan perut ya. Sholat jenazah tidak memakai ruku atau sujud, juga tidak dengan azan dan iqamah. Lebih banyak yang mensolatkan lagi baik ya, sebab kita tidak tahu siapa daripada orang-orang yang mensolatkan itu yang diterima doanya ya. Lagi banyak yang mensolatkan, lagi banyak yang diterima, boleh mengampuni dosa-dosa si mayat ini. Syarat sholat jenazah atau sholat mayit, suci dari hadas dan najis, of course ya. Macam sholat biasa kena suci dari hadas dan najis.
menghadap kiblat, menutup aurat, ya, dan sebagainya. Tempatnya bersih, baju bersih, ya, tubuhnya bersih. Nah, kita itu untuk kita yang mensolatkannya. Rukunnya ada 7 rukunnya. Yang pertama niat. 2 takbir 4 kali. 3 berdiri dulu nih. Niat, berdiri, ya, takbir 4 kali. Fatihah, sholawat, doa, salam. Ya, macam mana itu semua? Nah, pertama, ini kalau antuna semua ada di sini, kita boleh praktikkan ini, ya. Pertama, berdiri sebagaimana mestinya, ya, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Niatnya dulu. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah, ya, tangan di dada macam surat biasa. Baca ta'awudz dan Fatihah. Kemudian takbir Allahu Akbar. Lepas takbir kedua itu baca sholawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian takbir lagi, mendoakan doa kepada mayat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lepas itu takbir yang keempat, dan berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, kalau perempuan hu-nya diganti dengan ha semua. Oke. Lepas itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam itu. So, lepas itu berdoa, doa lepas sembahyang jenazah, doa lepas sholat jenazah, ya. Allahumma ighfiril mayyit 'indal qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Tuh, ya. Dan ditutup dengan sholawat. Oke. Nah, lepas disolatkan, dikuburkan. Lubang kubur itu harus dalam, ya, sedikit-dikitnya dapat mencegah bau mayat dan kemungkinan dibungkar binatang, ya, kena dalam, ya, tidak boleh baunya tuh nggak keluar, ya, dan tidak boleh ada binatang yang boleh membongkar. Sebaik-baiknya setinggi 3 orang biasa, lebih setengah hasta. Kira-kira 1,7 meter, ya, 1,6 1,7 meter. Tempat mayat dalam lubang itu sunat digalikan di tepi sebagai liang lahat, ya. Liang lahat itu ada dia digali sebelah kanan, ya, bagian dinding kanan itu digali lebih masuk lagi. Nah, untuk tempat mayatnya. Sunat diturunkan dari arah kaki menuju arah kepala. Jadi kakinya dulu masuk, baru kepala. Dalam meletakkan sunah pula membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Kemudian mayat diletakkan miring menghadap kiblat, rusuk kanan di bawah. Ketika diletakkan itu semua ikatan dibuka, bahkan pipi sebelah kanan hendaklah disentuhkan ke tanah. Setelah tutup dengan papan, kemudian ditimbun perlahan-lahan. Kemudian dibacakan ayat yang berbunyi, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan dan kepadanya kami kembalikan, dan daripadanya akan kami keluarkan lagi. Ya, setelah selesai dikuburkan diberi tanda batu nisan itu, dan boleh ditinggikan sedikit, ya, boleh tinggikan, boleh rata, tapi tidak boleh dibuat bangunan di atasnya, ya. Tidak boleh buat tinggi-tinggi sangat macam kuburan orang-orang Cina, ya, atau dibuat bangunan besar-besar, itu tak boleh. Ya. Baik, itu saja dari Ustazah, ya. Sila dibaca berulang-ulang, ya, dipahami, ya. Boleh cari rujukan lain kalau seandainya ada yang belum paham. Oke, ma'ana jafi kulli amrin wa nahati bilhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.